Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dan itu bukan karena kekuatan kami Bapa, namun oleh karena kasih Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir buat kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Engkau Allah yang luar biasa buat hidup kami. Yang kasih-Nya, kebaikan-Nya Tuhan tidak pernah berhenti mengalir buat kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Bapa oleh karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita patut bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulih
Biar Engkau menyatakan kuasa dan karya-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami memberi hidup kami, Tuhan, untuk Engkau menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Digenapi apa yang Kau rencanakan, Tuhan. Dan setiap orang boleh melihat Engkau ada di dalam hidup kami, Tuhan.
Kami menjadi pancaran bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, biar mujizat selalu menyertai hidup tanda kami. mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh Tuhan memuji-muji nama-Mu, sehingga kami boleh meninggikan nama-Mu. Kiranya puji-pujian ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat membuat dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambah hikmat urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu akan berbuah-buah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasih Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada dan menyaksikan tayangan online ini, kami berharap bahwa saudara-saudara dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk kita boleh bersama-sama menerima firman Tuhan. Dan jika di antara saudara yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, saudara baru menyaksikan tayangan ini, saya berdoa supaya saudara dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk saudara, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama mengenai kuasa memilih, kuasa pilihan. Bagaimana pilihan-pilihan yang saudara dan saya buat itu menentukan banyak sekali hal. Jika saudara mungkin bepergian ke pasar, saudara-saudara membeli sayur atau buah, saudara akan memilih sayur ataupun buah yang baik. Saudara akan memilih yang baik, memisahkan dari yang tidak baik dan mengambil yang baik, supaya saudara hanya mendapatkan yang baik menurut saudara dan saya. Saudara, saya perhatikan baik-baik. Ketika Paulus menasihatkan jemaat di Filipi ini, ketika menuliskan surat ini, saudara-saudara, Paulus dalam kondisi di penjara di kota Roma. Jadi ini adalah salah satu nasihat Paulus yang terakhir untuk jemaat Tuhan. Jadi kita perhatikan baik-baik. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa cara atau proses itu sangat-sangat menentukan. Jadi jika saudara dan saya ditanya, seluruh orang Kristen ditanya, orang percaya ditanya, kemanakah saudara setelah mati, maka kita akan menjawab kita ingin berada di dalam kerajaan sorga. Nah, itu adalah visi. Tetapi sayangnya saudara-saudara, banyak di antara kita mengerjakan visi dengan cara yang tidak tepat. Saudara-saudara, jika saudara ingin bepergian ke satu tempat, satu kota, saudara akan mulai merencanakan. Saudara akan memakai kendaraan apa? Saudara akan pakai kendaraan pribadi, kendaraan umum, ke kendaraan umum yang seperti apa? Bis, kereta, atau pesawat. Dalam rangka apa? Rekreasi, pesta pernikahan, berapa lama acaranya akan berlangsung? Jadi saudara membuat rencana. Karena saudara kemana saudara tuju, maka saudara akan membuat rencana. Acaranya apa? Misalkan saudara dari Banyuwangi pergi ke Surabaya, acaranya pernikahan, maka saudara harus memastikan diri bahwa saudara membawa baju pesta dan saudara menyiapkan beberapa perlengkapan yang lain. Itu adalah cara mengerjakan. Nah, cara mengerjakan hal-hal yang saudara tentukan itu adalah pilihan. Nah, pilihan yang saudara buat sebelum sampai ke tujuan itu menentukan apa yang akan saudara kerjakan di tempat tujuan. Jadi ketika saudara berencana pergi ke Surabaya untuk pesta pernikahan contohnya, maka saudara harus membawa baju pesta. Dan jika saudara ternyata pergi ke Surabaya dan saudara hanya membawa baju-baju santai, maka saudara saya pastikan salah kostum. Atau mungkin saudara berencana membelinya di Surabaya, tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, visi itu harus dikerjakan dengan tepat melalui apa yang saudara pilih. Banyak sekali anak-anak Tuhan membuat pilihan-pilihan yang buruk dalam hidupnya. Kenapa saudara-saudara? Karena dia tidak menyadari visi. Seorang tukang kayu saudara-saudara, atau tukang bangunan, atau arsitek, apapun profesinya saudara-saudara. Ketika dia mendapatkan sebuah proyek saudara-saudara, maka dia akan membuat visi di dalam otaknya. Dia ingin membuat model meja seperti apa, kalau dia adalah seorang tukang kayu, dia akan membuat model bangunan seperti apa, kalau dia seorang arsitek, saudara-saudara, insinyur, dan dia menaruh gambaran itu di dalam pikirannya. Nah, itu adalah visi. Tetapi kemudian dia harus mulai menyiapkan bahan, kayu contohnya, jika ia adalah seorang tukang kayu, maka dia memilih kayu yang seperti apa. Jenis kayu itu ditentukan dari fungsi kayu, perabotnya apa. Misalkan dia mau buat meja apa? Meja makankah? Atau meja resmi seperti yang dipakai di istana-istana, atau meja biasa yang tidak perlu keindahan. Dari situ dia menentukan jenis kayunya. Saudara-saudara pahami ini baik-baik. Kerajaan sorga adalah visi. Kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ini ayat 10 dan 11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya. Kata supaya itu adalah visi. Itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi visinya adalah saudara-saudara, suci dan tak bercacat, penuh buah kebenaran. Goal hidup orang percaya. Jadi goal hidup kita saudara-saudara, saudara suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, dan saudara dan saya penuh buah. Itu berarti selama kita masih hidup harus penuh buah, katakan amin. Nah, goal yang akhir adalah memuliakan dan memuji Allah. Itu adalah kerajaan sorga. Saudara-saudara, untuk bisa sampai ke goal yang paling akhir dan saudara penuh buah selama saudara dan saya hidup, maka yang harus dikerjakan adalah saudara membuat pilihan yang baik. Saudara-saudara, untuk bisa membuat pilihan yang baik, maka dibutuhkan pertumbuhan rohani, katakan amin. Saudara-saudara, kata memilih sebenarnya dipakai kata membedakan.
Jadi ketika saudara bertumbuh, misalkan dari anak kecil, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, saudara bertumbuh semakin dewasa, maka saudara diberi saudara kemampuan untuk memilih dan membedakan. Kalau anak kecil saudara, jika dia mungkin bayi saudara atau balita umur 5 tahun saudara, dia disuruh milih saudara antara jam tangan mahal dan es krim, maka dia akan memilih es krim. Karena menurut dia yang baik adalah es krim. Sementara mungkin saudara yang dewasa tahu nilai barang, saudara akan memilih, oh jam tangan ini mahal, aku pilih yang ini. Saudara, hal itu saudara dapatkan ketika kita bertumbuh. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Ketika orang bertumbuh baik secara jasmani maupun rohani, maka dia mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang beberapa hal, dan kemudian dia diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk membedakan. Dari apa yang kita tahu maka kita dimampukan membedakan. Saudara, kalau saudara menyuruh anak-anak, saudara misalkan anak saudara umur 6 tahun lah, saudara suruh pergi ke pasar beli sayur atau beli buah, maka yang dia lakukan adalah membeli sayur dan membeli buah saja. Saudara menyuruh dia, nak belikan sayur kangkung misalkan. Saudara kasih uang 5.000, dia diberi uang 5.000 untuk beli sayur kangkung, dan dia pergi ke pasar, dia cari penjual kangkung sayur, dia kasih uangnya 5.000 dan dia langsung ambil kangkung itu dan bawa pulang ke rumah. Tetapi beda kalau saudara yang pergi ke pasar, kalau saudara ibu-ibu. Yang saudara lakukan adalah saudara akan tanya harganya, saudara tawar harganya, dan saudara pilih yang baik. Saudara, memilih yang baik itu harus saudara dan saya pahami bahwa itu hanya saudara dan saya dapatkan ketika kita bertumbuh secara rohani. Jadi pilihan saudara dan pilihan orang lain itu bisa jadi sangat berbeda, dan bisa jadi saudara pikir, loh kok orang itu milih berbuat seperti itu. Kenapa saudara-saudara? Karena masih anak-anak. Sementara saudara yang sudah dewasa, saudara bertanya-tanya, loh harusnya kan dia enggak milih itu. Iya, karena saudara sudah sampai kepada titik mendapatkan pengertian. Kita baca lagi saudara-saudara. Ayat 9, saudara perhatikan baik-baik. Ada 2 hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Perhatikan, ini 1, pengetahuan yang benar. Dan yang kedua adalah, dan dalam segala macam pengertian. Ada pengetahuan yang benar dan ada pengertian. Begini saudara-saudara. Untuk tahu saudara bisa mendapatkan informasi dari banyak hal. Saudara bisa tahu tentang permesinan, saudara bisa tahu tentang perkebunan, cara bercocok tanam, saudara membaca buku. Saudara bisa tahu banyak hal. Tetapi untuk saudara bisa mengerti, maka saudara harus mulai mengerjakannya. Saudara membaca buku tentang cara bercocok tanam dengan teknik misalkan hidroponik. Saudara tahu semua informasinya, saudara harus menyiapkan benih yang seperti apa, air yang seperti apa, pH-nya berapa, cara merawatnya seperti apa untuk tanaman ini di musim yang seperti ini dan segala macam. Tetapi untuk bisa saudara ngerti, maka saudara harus mulai mempraktekkan bercocok tanam hidroponik. Saudara pahami ini baik-baik. Ketika saudara mempraktekkan apa yang saudara tahu, maka saudara mendapatkan pengertian. Dari saudara mulai mempraktekkan yang saudara tahu, saudara akhirnya akan memahami bahwa saudara, oh caranya seperti ini. Oh caranya seperti itu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Nah di dalam ilmu mempersiapkan khotbah, saudara-saudara, salah satu ilmu yang diperlukan adalah yang bernama hermeneutik. Diambil dari kata heurka, artinya ini dia, saya tahu,
Jadi saudara-saudara, begitu saudara mendapatkan sesuatu yang baru, itu yang disebut sebagai pengertian. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata insight. Itulah mengapa saudara-saudara membaca Alkitab yang sama, saudara dan saya, dan semua orang percaya lainnya membaca Alkitab yang sama, kita tahu dan mendapatkan informasi yang sama, tetapi kita mendapatkan pengertian yang berbeda-beda. Jangan memaksa anak saudara yang mungkin berumur 5 tahun seperti anak saya, dan kemudian yang kakaknya yang sudah lebih besar usia remaja, usia 13 tahun memperoleh pengertian yang sama. Itu sesuatu yang tidak mungkin, memaksakan sesuatu yang tidak pada umurnya. Maka dari itu saudara dan saya harus belajar memahami benar bahwa tingkat pengertian orang itu berbeda. Amin saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik. Untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang benar dan pengertian, saudara-saudara, itu dibutuhkan pertumbuhan. Pertumbuhan itu kalau secara rohani bisa sangat berbeda dengan pertumbuhan secara jasmani, karena umur secara jasmani itu tidak menentukan umur secara rohani. Karena banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun jadi orang Kristen, tetapi pengertiannya tidak bertumbuh sama sekali. Dia tetap memilih yang tidak baik untuk hidupnya. Dia tetap memilih dan melakukan yang tidak baik untuk hidupnya. Saudara-saudara, perhatikan Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ini masih dalam satu rangkaian yang sama nasihat Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Yang ku kehendaki ialah, perhatikan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki, di dalam terjemahan New English Translation, saudara-saudara, dikatakan my aim. Jadi my aim, tujuanku, yang ku kehendaki, yang aku mau. Jadi saudara harus kita harus mengeset kehendak kita, maunya seperti apa. Sama seperti saudara akan pergi ke Surabaya, seperti yang tadi saya contohkan. Untuk acara apa? Santai, rekreasi, acara keluarga, atau acara pesta. Karena saudara tahu bahwa saudara harus pergi ke Surabaya, maka saudara menentukan rute lewat Situbondo atau lewat Jember. Kemudian saudara karena tahu acaranya adalah pesta pernikahan, maka saudara perlu dan harus membawa baju pesta. Mau berapa lama? Mau berapa hari? Nginep di mana? Kalau saudara tidak ada saudara di Surabaya, maka saudara nginep di hotel. Saudara cari hotel. Itu adalah pilihan yang saudara buat. Kenapa saudara bisa menentukan pilihan-pilihan seperti itu? Karena saudara sudah dewasa. Beda lagi kalau anak-anak. Kalau anak saya umur 5 tahun yang dia tanyakan, saudara-saudara, hanya satu, saudara-saudara. Nginap di hotel apa? Dan dia selalu minta yang ada kolam renangnya. Saya bilang yang ada kolam renangnya mahal. Ya saudara-saudara, karena dia anak-anak. Saudara-saudara, tidak sama dengan saudara yang dewasa. Kalau saya ngomong dengan istri saya yang lebih dewasa, saudara-saudara, secara umur, kita sudah memperoleh pengertian, pengetahuan. Oh, acaranya di Surabaya untuk acara pesta pernikahan, kita akan nginap selama 3 hari, kita bawa baju pesta, kita mempersiapkan baju-baju buat diri kita sendiri, buat anak-anak untuk 3 hari. Kita akan lewat ke Jember, mungkin kita akan mampir ke beberapa tempat, beli oleh-oleh. Orang dewasa mikirnya beda dengan anak-anak. Anak-anak mikirnya kita akan pergi ke Surabaya, senang-senang kita nginep di hotel yang ada kolam renangnya. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan rohani, saudara-saudara, itu akan menentukan cara saudara mengerjakan visi. Anak-anak seumur anak saya pun umur 5 tahun dia tahu. Oh, dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia nggak begitu mikir caranya gimana, dia menikmati hidupnya, main-main, seneng-seneng. Dia belum mikirin aku harus milih seperti apa. Ya kita menuntunnya pelan-pelan sesuai pertumbuhan umurnya. Saudara dikasih Tuhan,
aim saudara, goal saudara, itu penting. Visi itu sangat penting karena jika tidak ada visi kita jadi liar. Nah, kenapa saudara dan saya liar? Salah satunya adalah memang karena tidak ada visi. Yang kedua memang saudara mengerjakannya secara asal-asalan. Masih di dalam bagian surat yang sama, saudara-saudara, Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Dia memberi nasihat seperti itu, kenapa saudara-saudara? Karena dia tidak mau supaya jemaat Filipi, saudara-saudara, setelah menerima kasih karunia, justru hidup dengan cara yang sama seperti orang dunia. Karena justru karena anugerah, saudara-saudara, Paulus mengingatkan seperti itu, saudara-saudara, memberi nasihat seperti itu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku pun dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itu anugerah. Kemudian ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, goalnya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi justru karena ada kasih karunia, saudara-saudara, Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi supaya ia mengerjakan seperti dirinya. Mengerjakan dengan sekuat tenaga, saudara-saudara, supaya kasih karunia Tuhan itu tidak sia-sia. Nah, jika saudara dan saya, seperti contoh tadi pergi ke Surabaya untuk acara pesta, saudara sudah tahu, saudara pergi ke Surabaya untuk acara pesta dan akan nginap selama 3 hari. Saudara bawa baju satu dan tidak ada baju pesta, saudara mungkin ya tetap lewat Jember, tapi saudara mungkin mampir ke sana, mampir ke situ, mampir ke sana, dan ke Surabaya hari H, saudara-saudara capek, tidak ada baju ganti dan tidak ada baju pesta. Dan saudara berharap untuk bisa masuk pesta. Bukankah itu konyol? Bukankah konyol ketika saudara sudah dapat undangan untuk masuk ke pesta raja, tapi saudara dan saya tidak mempersiapkan diri sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, kita balik di dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Jadi saudara-saudara perhatikan ayat 9, 10, 11 ini sebuah runtutan, saudara-saudara. Saudara kalau membaca di ayat 11 itu adalah goal yang paling akhir. Kemudian kalimat di belakangnya itu adalah cara-cara untuk mencapai goal paling akhir. Disampaikan di dalam ayat 10 caranya, yaitu memilih. Supaya kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kata suci dan tak bercacat, saudara-saudara, itu diterjemahkan sebagai excellence. Saudara-saudara, excellent itu melebihi dari baik. Saudara harus bisa membuat keputusan yang bukan sekedar baik. Ada kata dalam terjemahan bahasa Inggris, ada kata good, better, and best. Maka saudara-saudara ketika saudara bertambah dewasa, maka saudara bisa menentukan, oh ini yang baik, sekedar baik, maka ini yang paling baik buat aku. Itu hanya terjadi ketika kita semakin dewasa. Itu adalah caranya untuk bisa supaya saudara dan saya suci dan tak bercacat. Pilihan yang kita buat. Dulu waktu kita kekanak-kanakan, kita akan memilih kata-kata yang kasar barangkali. Kita akan memilih kata-kata yang menyakitkan orang lain barangkali. Kita akan memilih melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi semakin saudara bertumbuh secara rohani, maka saudara akan membuat pilihan-pilihan yang memang kadang-kadang sulit. Dan kadang-kadang saudara tidak punya pilihan. Karena Paulus, saudara, ketika dia mulai melayani Tuhan, dia menentukan arah pelayanannya, saudara-saudara, karena dia mengikuti apa yang Tuhan mau.
Jadi kehendaknya saudara-saudara dihilangkan. Dia mengikuti kehendak Tuhan. Itulah arti mengosongkan diri. Jadi saudara-saudara, dia mengikuti maunya Tuhan dan itu sangat menderita. Maka Paulus sampaikan juga saudara-saudara bahwa oleh kasih karunia itu bukan saja supaya saudara selamat, tetapi juga kadang-kadang saudara perlu dan harus melewati penderitaan. Karena memilih yang baik itu menderita. Karena memilih yang baik itu menderita. Dipakai kata makin melimpah, di dalam terjemahan bahasa Yunaninya dipakai kata malon, kai, malon. Itu sangat, itu bukan sekedar melimpah saudara-saudara, tetapi keadaan yang semakin hari itu terus bertambah dan melimpah. Jadi saudara-saudara, suatu keadaan yang bukan saja terus bertambah tetapi terus melimpah. Jadi saudara-saudara, semakin saudara dan saya semakin dewasa secara rohani, maka pilihan-pilihan yang saudara dan saya buat saudara-saudara itu akan semakin baik. Beda antara anak-anak, remaja, dan dewasa. Amin saudara-saudara. Jangan sampai saudara-saudara punya tujuan, goal, kerajaan surga, tetapi gaya hidup, cara hidup sama sekali tidak menunjukkan saudara akan sampai ke sana. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang di sorga. Kami mengucap syukur untuk saat ini, untuk apa yang boleh kami bersama-sama dengarkan. Biarlah kami belajar untuk menaruh kehendak kami Tuhan, meletakkan keinginan kami, supaya kehendak Tuhan itu yang terjadi di dalam hidup kami. Supaya apa yang Tuhan mau, itu yang kami kerjakan. Supaya yang Tuhan mau itu menjadi visi di dalam hidup kami. Supaya kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Supaya kami Tuhan belajar membuat pilihan yang baik. Terima kasih Tuhan jika sampai dengan saat ini kami dipenuhi dengan kekurangan dan ketidakmampuan. Saya percaya Tuhan Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk kami bisa mengerjakan firman Tuhan. Supaya firman itu menjadi daging dalam daging kami. Supaya kami menghidupi setiap benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hidup kami penuh dengan buah-buah kebenaran. Dan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan tayangan ini, biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan membongkar hati kami, yang menaruh benih itu, dan biarlah benih itu boleh bertumbuh untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan, menyaksikan, memberkati kami semua dengan limpah-limpah penuh dengan kasih, karunia, dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.